Kejadian ini terjadi ketika aku masih kuliah dan terpaksa tinggal bersama budeku yang tinggal di kota Malang. Sebut saja namaku Jaka, asal Klaten Jawa Tengah. Aku dikuliahkan orang tuaku di universitas ternama di kota Malang, katanya biar kelak menjadi orang yang berguna. Aku terpaksa menuruti keinginan orang tuaku untuk tinggal bersama budeku di Malang. Sebenarnya aku sendiri tidak ingin kuliah, inginnya sih langsung kerja saja, tapi aku juga tidak ingin mengecewakan harapan kedua orang tuaku padaku. Singkat cerita, pagi-pagi sekali aku berangkat ke rumah budeku, dengan diantar orang tuaku. Jujur sebenarnya aku belum begitu kenal sama budeku itu, namanya Bude Marni. Seingatku waktu aku masih kecil dulu pernah sekali diajak orang tuaku ke rumahnya. Tapi aku sudah lupa dan sudah tak ingat lagi wajahnya. Sesampainya di sana, orang tuaku berhenti di depan rumah yang sangat besar dan mewah. Terlihat 3 mobil terparkir di garasi depan rumahnya. Wah, ternyata Bude Marni orang kaya, lebih kaya dari orang tuaku, gumamku dalam hati. Setelah orang tuaku memencet bel rumahnya, keluarlah seorang wanita yang umurnya kira-kira 45 tahun. Orangnya masih sangat terlihat cantik sekali, dengan berpakaian rapi, rambut diikat ke atas. Ya ampun, kalian toh. Iya Mbak Marni, jawab ayahku, ternyata wanita itu adalah Bude Marni. Ternyata beda dari bayanganku, kukira orangnya galak dan jelek, dan ternyata orangnya cantik sekali. Bude Marni ini adalah istrinya kakak sepupu ayahku. Ayo masuk, ajak Bude Marni, lalu kita semua pun masuk, dan dipersilahkan duduk di kursi mewah yang bermotif ujiran. Rumah Bude Marni yang luas, namun terlihat sangat sepi. Kemudian ayah dan ibuku berbincang-bincang dengan Bude Marni itu. Saat itu, aku hanya diam dan dengerin obrolan mereka, kemudian ayah memulai pembicaraannya, soal menitipkan aku di rumah Bude Marni itu. Kemudian Bude Marni pun dengan senang hati menerimaku, untuk tinggal di rumahnya. Katanya kebetulan bisa untuk menemaninya, karena kebetulan suami Bude Marni itu sering ke luar negeri, serta anak-anak Bude Marni juga kuliah di luar negeri. Jadi Bude Marni hanya tinggal bersama 2 pembantunya, dan sopirnya hanya kerja dari pagi sampai sore saja kemudian langsung pulang. Setelah lama mengobrol, lalu aku diantarkan ke kamar yang akan aku tempat di lantai atas. Sambil menaiki tangga, Bude Marni mengajakku ngobrol. Kamu harus betah tinggal di sini, sampai kamu lulus nanti ya, ucap Bude. Iya Bude semoga saja, jawabku singkat. Dulu kamu kesini masih kecil ya, mungkin kamu sudah lupa sama Bude, ucapnya. Iya maaf ya Bude, siapa namamu? Bude lupa, maklum Bude udah setengah umur. Namaku Jaka Bude. Oh iya Jaka, ini kamarmu ya, lengkap dengan kamar mandi dalam, nanti kalau mau makan ke bawah saja ya. Dan nanti, kalau butuh sesuatu tinggal tanya sama pembantu ya, ucap Bude Marni memberitahuku. Iya Bude, terima kasih, sahutku. Aku tidak banyak tanya sama Bude, karena memang aku belum terbiasa saja sama dia. Kemudian Bude Marni pamit ke bawah, untuk kembali menemui ibu dan ayahku di bawah. Lalu aku merapikan barang-barangku di kamar yang sangat luas itu. Dan kamarku kebetulan terdapat teras, untuk bersantai menghadap ke kolam renang. Aku bakalan betah, kalau tinggal di tempat semewah ini. Lalu besoknya aku mulai mendaftarkan diri, di universitas di kota Malang. Aku diantarkan oleh sopir Bude Marni. Namanya Pak Yanto, beliau sangat ramah dan baik, karena dilihat dari logat bicaranya yang kalem. Selesai mendaftar aku pun, diajak keliling kota Malang sama Pak Yanto. Singkat cerita, sudah 1 bulan aku tinggal di rumah Bude Marni.
Jujur aku sangat merasa nyaman, dan suatu hari, aku dibuat kaget oleh Bude Marni, tanpa sengaja aku melihatnya. Saat itu Bude Marni berada di dalam kamarnya dengan pintu sedikit terbuka. Apa sengaja dibuka, atau Bude lupa mengunci pintu? Tidak sengaja aku lewat dari depan kamarnya, aku lihat Bude sedang melakukan hal yang aneh. Jujur aku baru pertama melihat secara langsung wanita seperti itu. Aku penasaran, dan aku mengintip sedikit dari celah pintu yang sedikit terbuka itu. Ternyata Bude Marni sedang melakukan video call dengan seseorang, sambil memainkan gitarnya. Merah apa yang dia lakukan, aku pun tak tahu. Singkat cerita, seminggu kemudian aku baru berani bertanya langsung tentang hal itu kepada Bude. Sontak dengan kagetnya Bude Marni, langsung mukanya merah saat mendengar pertanyaanku. Dengan gugup Bude Marni menjawabnya, "Oh itu, Bude lagi teleponan sama Pak D Jarwo," jawabnya. "Oh alah, kirain Bude lagi ngapain?" "Rupanya telepon sama Pak D," sahutku. Tapi dalam batinku aku masih belum percaya kalau itu Pak D Jarwo. Aku yakin, sekali itu adalah orang lain, aku akan menyelidiki ini, ucapku dalam hati. Pagi pun, sudah menyambut kembali, aku bergegas mandir dan bersiap untuk masuk kuliah. Kali ini aku berangkat sendiri, dengan memakai motor Bude yang sudah dipinjamkan padaku. Baru mau keluar gerbang, aku lihat ada mobil yang parkir di seberang jalan. Dengan kacanya terbuka sedikit dan orang yang di dalam itu, melihat ke arah rumah Bude. Lalu aku melaju pelan, dan bertanya dalam hati siapa orang itu. Dan saking penasarannya, aku gak jadi masuk kuliah, dan berniat mengawasi mobil itu dari jauh. Tiba-tiba aku melihat Bude Marni keluar dan langsung menuju mobil itu, dan langsung masuk. Jelas aku semakin penasaran sama mereka, aku berniat mengikuti mobil itu. Aku mengikuti dari jauh, dan setelah setengah jam perjalanan, mobil itu menuju hotel yang berbintang. Lalu aku menunggu di seberang jalan hotel itu, dan sekiranya 40 menit menunggu, mobil itu pun keluar. Singkatnya mobil itu mampir ke sebuah restoran mewah yang ada di Kota Malang. Bude Marni pun keluar dari mobil itu, selanjutnya pria muda yang umurnya jauh dari Bude Marni. Pria itu lumayan keren dan gagah. Apa mungkin itu rekan bisnisnya Bude, pikirku? Dalam batinku bertanya-tanya, dan apa mungkin selingkuhannya, masih tanda tanya dalam benakku. Lalu aku pun segera pulang ke rumah, dan tak jadi kuliah. Malamnya aku bertanya lagi pada Bude Marni. "Bude, tadi aku lihat Bude di restoran bersama seorang anak muda, itu siapa Bude?" "Maaf ya Bude. Kalau aku lancang," ucapku pada Bude Marni. "Emang kamu lihat, di mana Jaka?" "Bude dari tadi di kantor, mungkin kamu salah lihat kali." "Bukannya kamu tadi kuliah?" tanya Bude. Ternyata Bude ngeles jawab pertanyaanku. Pasti ada sesuatu disembunyikan Bude, batinku. "Iya tadi aku kuliah, tapi cuma sebentar Bude. Jadinya aku diajak teman-temanku jalan-jalan, tapi tadi itu mirip Bude banget." "Apa mungkin aku salah lihat Bude?" "Ya mungkin aja tuh, wong tadi Bude ada rapat di kantor," jawab Bude semakin terlihat jelas bohongnya. Jelas aku tidak percaya sama penjelasan Bude Marni itu, lalu aku pamit ke kamar, setelah percakapan itu. Lalu aku pura-pura tidur cepat, tapi sampai kamar, aku akan memastikan kalau Bude itu selingkuh. Jam 12 malam, aku turun kembali menuju depan kamar Bude, dengan pelan aku menuju kamarnya. Dan apa yang terjadi? Aku mendengar suara nyanyian yang merdu dari kamar Bude, aku terus saja mendengarkan suara itu.
Saking penasarannya, aku coba melihat dari jendela di atas pintu dengan memakai meja kecil. Dan apa yang aku lihat itu, sama seperti waktu pertama kali aku melihat Bude, tapi kali ini beda. Bude terlihat jelas melakukan sesuatu yang aneh bagiku, lalu aku kembali ke kamarku lagi. Dan menunggu besok pagi, semua ini harus aku bongkar. Aku tidak peduli kalau nanti Bude akan marah padaku. Dan kebetulan besoknya hari Minggu, tidak ada pelajaran kuliah, dan Bude juga tidak masuk kantor. Aku akan menanyakan kembali tentang apa yang aku lihat kemarin. "Selamat pagi Bude Marni yang cantik," sapaku pada Bude yang baru keluar dari kamarnya. "Pagi juga Jack, tumben kamu sudah bangun," jawabnya, "ini kan hari Minggu Bude. Mau olahraga renang, soalnya nanti mau ada ujian renang. Jadi aku mau latihan di rumah, mumpung ada kolam renangnya." "Oh gitu ya," jawab Bude singkat. Hari itu Bude Marni nampak cantik sekali, walaupun baru bangun tidur. Dan sebelum aku mulai renang, aku langsung menanyakan hal itu pada Bude. "Bude, aku mau nanyain." Bude jawab, "Jujur ya, kalau Bude gak jujur Bude akan menyesal." "Mau nanya apa sih Jack?" "Pagi-pagi gini udah bikin Bude penasaran aja." "Iya Bude, soalnya pertanyaan ini mengganggu pikiranku." "Kita ngomongnya di kamar Bude aja ya, takut nanti ada yang dengar." Lalu kami pun masuk ke kamar dan aku mulai bertanya tentang yang semalam Bude lakukan itu. "Bude, semalam ngapain?" Jawab jujur Bude, "Karena aku melihat semuanya dari jendela." "Apa Jaka?" "Jadi kamu mengintip Bude dari jendela?" Dan dengan wajah memerah dan malu, akhirnya Bude mengaku itu semua dengan alasan bermacam-macam. "Please jangan kasih tahu siapapun tentang hal itu." "Bude mohon Jaka." Bude Ita mulai merayuku, agar aku tidak menceritakan ke siapapun tentang hal itu. Dan aku pun bilang, "Oke Bude tenang saja, ini tidak ada yang tahu kok. Kamu mau minta apa saja, Bude kasih kok Jaka, asal kamu bisa jaga rahasia ini." Terlihat wajah Bude, nampak takut terhadapku. "Bude serius mau ngasih apa saja yang aku minta?" tanyaku. "Iya Jaka, asalkan kamu janji tidak menyebarkan ke siapapun," pintanya. Kemudian aku minta sesuatu pada Bude, dia sontak kaget dengan permintaanku itu. "Kenapa harus itu sih Jaka?" tanyanya. "Ya aku mau itu Bude, terserah Bude mau kasih atau tidak." Dan dengan berat hati, Bude Marni mengabulkan permintaanku itu. Dan semua permintaanku dituruti sama Bude Marni. Semuanya termasuk yang aneh-aneh. Kami bermain gitar dengan sangat seru. Bahkan suara Bude yang merdu itu pun keluar dari mulutnya. Terlihat dia sangat menghayati permainan gitar kami. Sampai menuju akhir lagu, dia semakin merdu suaranya. Setelah 30 kami bermain gitar kami sama-sama beristirahat. "Maafkan Jaka ya Bude, Jaka gak bermaksud apa-apa karena sudah lihat Bude begitu." Iman Jaka jadi goyah, jadinya gak bisa lagi kompromi, ucapku. "Iyalah Jaka, Bude yang salah, tak seharusnya Bude lakukan itu," ucap Bude dengan nada penyesalan. Setelah hari itu justru Bude yang selalu ingin bermain gitar bersamaku. Bahkan sampai saat ini aku masih sering bermain gitar bersama Bude Marni.